Loki akhirnya bebas. Nah, gak cuma sampai sini, kali ini kita akan merecap One Piece untuk chapter 1141. Dan lagi-lagi karena ini video recap, maka sudah jelas tidak akan ada bacot-bacot Nomi yang menjadi kesukaan dari kalian. Dimana video ini kita akan fokus untuk membahas apa aja sih yang dibahas di satu chapter ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena unsur tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Dimana judul untuk chapter 1141 ini adalah An Older Woman atau wanita yang lebih tua. Dan kita langsung masuk ke cover story di mana Ulti melihat sendiri nih bagaimana anak buah dari Husfu mengajar Pechuan yang buat Ulti pun nangis sambil dia sangat marah. Yang sejujurnya ini bakal epic banget sih kalau nantinya Yamato datang untuk menolong Ulti, karena bukankah jangan lupa sebelumnya mereka punya semacam perselisihan di antara keduanya. Nah, dimana chapter sendiri dimulai dari Rodo dan Nami yang membawa kedua penjaga kastil sebelumnya ke desa menggunakan Svaler. Nami pun marah-marah karena ternyata tidak ada harta karun besar di dalam kastil itu. Dimana Rodo pun menenangkan Nami karena kalau penjaga mendengarnya pasti bakal berabe. Dan kita pun langsung berpindah ke lokasi dari Replay dan juga Franky, dimana Franky berkata kalau ternyata ada banyak hal yang sangat luar biasa yang ada di dalam pohon Adam ini. Dan Replay juga menjelaskan karena ya para raksasa sudah hidup di pohon raksasa ini sejak bermilenium-milenium. Jadi daerah ini tentu saja akan kaya dengan sejarah yang tidak akan ternilai bagi mereka sendiri. Namun tiba-tiba Franky melihat terdapat batang pohon Adam yang seakan-akan bekas dipotong secara paksa, yang dia pun kaget dan bertanya kepada Replay apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Replay menjelaskan kalau dulu ada sebuah desa yang bernama Haugen di batang besar tersebut, dan suatu hari petir menghantam desa tersebut dan menyebabkan kebakaran besar. Dimana suatu hal dari batang pohon ini ketika mereka terpercik oleh apapun, ya udahlah, api akan dengan sangat mudah menjalar ke daerah sekitarnya dan itu pun tidak akan bisa menghilang. Jadi daripada membiarkan api menyebar keseluruhannya, akhirnya kita harus memotong batang tersebut bersama satu desa yang terbakar. Franky pun menjawab, wah itu pasti sangat menyedihkan. Sebagai pohon Adam yang legendaris, sepertinya ini hal yang tidak akan terelakkan jika pohon menua akan mudah terbakar. Dan Replay sendiri pun akhirnya menjawab kalau satu-satunya kelemahan dari Pulau Elbaf adalah petir dan juga api, yang bukankah ini sangat masuk akal sekali. Pulau Elbaf sendiri dasarnya adalah sebuah pohon raksasa, dan lagi-lagi pohon kayu jika kena api udahlah itu ludes semua. Kita pun akhirnya berpindah lagi ke desa tempat berpesta sebelumnya, di mana Nami sudah kembali ke pesta dan ngobrol dengan Usopp yang dalam keadaan mabok. Di sini Usopp bertanya, "Hey Nami, kau dari mana? Di mana Luffy dan Zoro? Aku tidak melihat mereka dari tadi." Nami menjawab tidak tahu, mungkin mereka sedang berpetualang. Yang lagi-lagi tentu saja di sini Nami bohong karena dia tahu betul apa tujuan Luffy dan juga Zoro. Di mana situ pun tetua Zoro datang ke meja mereka dan Usopp pun berkata, "Hey Zoro, lihatlah navigator jenius kita." Dan Zoro berkata, "Wow, cantik sekali." Usopp merespon, dasar kaki tua mesum, bagaimana tipe cewekmu?" Zoro pun hanya tertawa dan berkata, tipeku, aku suka wanita tua." Yang Usopp tentu saja ketawa dan melompat sambil memukul pedang yang ada di kepala Zoro, yang akhirnya membuatnya sampai kesakitan. Mana mungkin ada wanita seperti itu, karena bukan kau adalah manusia tertua di dunia ini. Yang masuk akal sekali sih, tetapi kita nggak tahu nih apakah Jorul punya anak atau tidak, kita masih belum tahu. Nami pun akhirnya duduk di sebelah Jinbei dan melihat ke Usopp yang dalam keadaan mabok. Nami hanya bisa tersenyum sambil memikirkan kalau impian Luffy dan Usopp lah untuk sampai ke Pulau Elbaf ini. Dimana Sanji menyadari kalau Gert hilang dari pesta dan akhirnya dia berusaha mencarinya. Dan kita sekarang di lokasi Rodo yang membawa penjaga kastil sebelumnya yang dilukai oleh para Godsnack, dan di sini pun Gert mengobati mereka semua karena jangan lupa Gert adalah rudder kapal dari bajak laut Hajrudin. Gert bertanya kepada Rodo apa yang terjadi, namun Rodo pun berusaha menutup-nutupinya, yang akhirnya Rodo disiksa lagi oleh Gert yang aduh ini Gert kasar banget. Next kita berpindah lagi nih ke tim dari Luffy dan Zoro yang ternyata mereka sudah berada di Underworld, lokasi persis dari Loki sebelumnya.
di mana mereka menemukan Loki dalam keadaan yang hampir mati. Luffy pun mencoba membuka borgolnya, namun karena terbuat dari batu laut, tentu saja Luffy akan melemah ketika menyentuhnya. Zoro dan Luffy masih terus berdebat karena Zoro merasa masih belum aman untuk melepaskan Loki pada saat itu. Zoro merasa kalau dia perlu berbicara dulu dengan Loki untuk menentukan dan tahu kalau Loki ini tipe orang yang seperti apa. Dan Zoro pun berjalan mendekati Loki dan akhirnya dia menendang luka tersebut, di mana Loki pun berteriak kesakitan yang berarti dia masih hidup. Yang iyalah, nggak mungkin kan Loki dibuat mati padahal dia memiliki first impression atau perkenalan dari Oda yang sangat luar biasa. Zoro pun berkata, oke, ternyata luka ini bukan luka bohongan. Dan Luffy pun menjawab dia hampir mati. Dan Zoro pun menjawab lagi, kalau dia mati berarti ya udahlah, itu ujung dari takdir yang dia miliki. Dan Luffy pun merespon, hey, kau ini benar-benar sangat jahat ya. Dan Zoro pun akhirnya setuju untuk membuka borgol tersebut, namun dia tetap bersikeras agar membiarkan satu borgol di kakinya tetap menempel. Luffy juga berkata untuk membawa chopper, namun karena mereka berada di All Library yang berlokasi sangat jauh, jadi Luffy memutuskan untuk pergi ke desa dan membawa dokter yang ada di desa sana saja. Zoro pun menjawab kalau desa tahu mereka membebaskan Loki, sudah pasti mereka akan diusir dari pulau ini. Namun yang menariknya, Luffy berkata kalau dia tidak peduli walaupun mereka diusir dari pulau ini. Yang sejujurnya ini bisa menjadi bahasan menarik, tetapi lagi-lagi untuk bahasan lanjutannya akan kita bahas saja di video review nanti. Maka jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Luffy pun akhirnya berkata lagi kalau mereka membutuhkan banyak daging karena tidak akan ada orang yang bisa sehat jika tidak makan daging. Zoro pun melihat binatang-binatang yang berada dekat Loki, yang kita juga tahu kalau mereka adalah teman-teman Loki atau binatang buas yang juga dihajar oleh para God Snake sebelumnya. Zoro berkata, bukankah kau punya banyak daging yang terdampar di situ? Luffy pun marah lagi sambil berkata, hey, jangan sekali-sekali kau ngomong seperti itu. Mereka adalah temanku. Aku akan berburu yang lainnya di dalam hutan saja. Dan Zoro pun jawab lagi, sama saja, bukankah mereka ini daging? Yang Luffy pun akhirnya malah makin marah. Hey, kau tidak mungkin kan memakan temanmu sendiri? Yang akhirnya Zoro pun cuma diam sambil bilang, oke, yang aduh ini bukankah lagi-lagi di arc ini bahkan masih baru mulai aja Luffy udah kerjaannya marah-marah mulu. Nah, ketika Luffy sudah akan pergi ke desa untuk mencari dokter, di mana dia pun mendengar sesuatu dari langit, di mana yang ternyata Hajrudin dan seluruh krunya bersama Sanji terjatuh dari Svalar. Hajrudin pun dia mendengar semua ceritanya dari Rodo dan langsung buru-buru untuk menghentikan Luffy dan Zoro. Tetapi karena mereka terburu-buru, mereka akhirnya tidak menggunakan jalur normal, alias menggunakan elevator pelangi yang sangat aneh, dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan Svalar. Tetapi ternyata tidak ada awan di daerah underworld dari Elbaf yang membuat kapalnya malah terjatuh. Yang akhirnya di sini pun kita melihat Luffy menggunakan Gomu-Gomu no Fusennya untuk menolong mereka semua. Yang lagi-lagi mereka pun sangat berterima kasih kepada Luffy, tetapi karena Svalar memiliki momentum yang sangat kuat karena terjatuh sangat tinggi, akhirnya mereka terbang lagi kecuali Gert dan Sanji, di mana mereka satu kru lengkap berhasil bertemu dengan Luffy. Yang lagi-lagi di sini mereka terluka sedikit karena habis terlempar oleh bantuan Luffy dan mereka pun berterima kasih. Di sini juga mereka berkata kalau jatuh dari ketinggian seperti itu sudah pasti mereka akan mati. Dan Hajrudin meminta Luffy untuk tidak melepaskan Loki. Kumohon topi jerami, pikir ulang keputusanmu untuk membebaskan Loki. Kau tidak seharusnya percaya apapun perkataannya. Dia itu jahat dan licik. Dia juga sosok berbahaya yang tiada tandingannya. Kita mengenal dia dari dia bahkan masih seorang bocah. Jadi jika dia memberitahu hal yang mengenakanmu, sudah pasti itu adalah sebuah tipu daya. Dia adalah orang jahat yang akan membunuh seseorang yang baru saja dia panggil sebagai teman. Dia adalah musuh dari dunia ini. Zoro pun menjawab dengan sangat santuy, sepertinya kalian sedikit terlambat. Yang tiba-tiba di sini kita diperlihatkan kalau Loki sudah dalam keadaan berdiri, walau sebelah kakinya masih dalam keadaan terborgol. Dia berada di depan Luffy dan terlihat sangat-sangat marah, dan bahkan tidak hanya itu, tubuh Loki ternyata sangat besar sekali. Ya, lagi-lagi itu pun jika kita bandingkan dengan ukuran dari raksasa normal. Yang tentu saja semua orang sangat kaget, bahkan Luffy pun ikut kaget di sini. Bukankah dia seharusnya sebelumnya pingsan? Dimana Hajrudin melihat serius di saat Loki memegang senjatanya atau palu dengan senyum jati wajahnya, dan situ pun Hajrudin berteriak, berhenti Loki, kalian semua menjauh dari Ragnir. Atau mungkin Ragnir sendiri dalam kata lain memiliki arti yaitu petir besi. Dan chapter pun berakhir dengan sangat wadaw sekali.
Ya lagi-lagi di mana Ragnir ini nama senjatanya, tetapi sepertinya kita sudah bisa menebak kalau bentukannya dia sudah pasti adalah Mjolnir, karena bukankah bentukannya juga palu seperti Thor, dan juga dikatakan namanya adalah petir besi, jadi udah pastilah. Jika entah apakah palu ini memiliki kekuatan buah iblis atau hal yang berhubungan dengan petir atau apa, kita juga masih belum tahu, tapi sepertinya senjata dari Loki ini menyimpan banyak sekali misteri luar biasa yang akan banyak berhubungan dengan lore atau kisah-kisah yang ada di Elbafiri, terutama yang tadi kita bahas di awal tentang kata-kata replay. Tetapi kalau barusan kita ngomongin baru senjatanya doang, saya sebenarnya lebih penasaran apakah jangan-jangan kalau Loki ini benar-benar terbukti memiliki kekuatan buah iblis, dan mungkin banyak seperti teori beredar jika dia memakan buah iblis Fenrir yang wah dikatakan Loki memiliki ukuran sangat besar, dan mythical Zoan dari serigala yang raksasa juga. Wah, ini nggak kebayang ukuran perubahannya akan sebesar apa. Tapi balik lagi untuk bahasan tips seperti biasa akan kita bahas nanti di video review. Lagi-lagi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, oke, itu aja untuk video kali ini, dan seperti biasa like aja video kalian suka, dislike jangan suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.